Hai teman-teman Alibaba, balik lagi di channel YouTube Alibaba Store Indonesia. Apple disinyalir bakal menghadirkan iPhone tanpa slot kartu SIM. Kira-kira gimana ya kalau iPhone tanpa slot kartu SIM? Persiapkan diri kalian, ini dia info gadget hari ini. Belakangan, Apple disinyalir bakal menghadirkan iPhone yang hanya kompatibel dengan kartu SIM elektronik atau eSIM saja. Dengan kata lain, tak ada lagi slot kartu SIM pada iPhone generasi mendatang. Bila hal itu terjadi, maka keinginan awal pendiri Apple yaitu Steve Jobs bakal terwujud. Pasalnya, Steve Jobs sejak awal menolak keberadaan slot kartu SIM di iPhone generasi pertama. Ia ingin iPhone yang polos tanpa ada satu lubang apapun. Kisah ini diungkapkan oleh mantan SVP divisi iPod di Apple, Tony Fadell, dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Menurut Fadell, selama pengembangan awal iPhone, Steve Jobs menentang gagasan penempatan slot kartu SIM di dalam iPhone karena preferensi desain pribadinya. Jobs mengatakan kepada para insinyur dan desainer yang mengerjakan iPhone bahwa kami tidak ingin lubang lain di dalam iPhone tanpa kartu SIM fisik. iPhone generasi pertama yang diperkenalkan pada 2007 silam diklaim masih dapat digunakan, bukan dengan eSIM melainkan dengan injek kartu CDMA. Di Amerika Serikat, kala itu teknologi tersebut digunakan oleh operator seluler Verizon. iPhone dengan layanan dari Verizon disebut tetap bisa digunakan tanpa kartu SIM karena Verizon dikenal dengan sistem jaringan CDMA-nya, bukan GSM. Salah satu perbedaan mendasar antara kedua adalah telepon GSM perlu menggunakan kartu SIM untuk menghubungkan telepon tertentu dengan jaringannya. Sedangkan telepon CDMA tidak memerlukan kartu SIM karena perangkat telepon itu sendiri sudah terhubung ke jaringan. Kala itu, Fadell menentang keinginan Jobs. Ia meyakini bahwa menggunakan teknologi CDMA bukanlah pilihan tepat, mengingat adopsi pasar yang sangat rendah. Untuk menentang argumen Jobs, Fadell harus menyiapkan sejumlah data pasar untuk menunjukkan bahwa menggunakan sistem CDMA di iPhone bukanlah pilihan yang tepat. Sebagaimana dirangkum Kompas Tekno, upaya Fadell meyakinkan Jobs tersebut ternyata berhasil. Saat diperkenalkan pertama kali ke publik pada Januari 2007, iPhone generasi pertama menggunakan teknologi GSM dan dibekali slot kartu SIM di sisi kiri bodi ponsel. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi telekomunikasi juga berturut kembang pesat. Pada 2016, teknologi eSIM pertama kali hadir di pasaran perangkat smartwatch Samsung Gear S2 Classic 3G. Lalu, baru pada 2018, Apple mulai menyertakan dukungan eSIM di iPhone XS dan XS Max, yakni melalui fitur Dual SIM. Berbeda dengan ponsel Android yang juga punya fitur Dual SIM dengan dua kartu SIM fisik, Dual SIM pada iPhone XS dan XS Max terdiri dari satu kartu SIM fisik berukuran nano dan satu eSIM. Apa sih itu eSIM? Sesuai namanya, eSIM adalah sebutan yang merujuk pada kartu SIM elektronik, embedded SIM card, serta kartu SIM digital. eSIM tak memiliki wujud fisik seperti SIM card pada umumnya. eSIM berupa modul yang terintegrasi dan melekat di dalam ponsel dan tak bisa dipasang lepas sembarangan. Berbeda dengan kartu SIM yang harus dimasukkan ke dalam slot SIM card di ponsel, pengguna tinggal mengaktifkan eSIM dengan cara memindah kode QR di aplikasi operator seluler yang digunakan, atau bisa juga dengan menginstal paket seluler yang ditetapkan. eSIM memiliki beberapa keunggulan, misalnya dengan eSIM pengguna lebih mudah bila ingin beralih dari satu operator ke operator lainnya melalui software tertentu. Dari sisi vendor ponsel, penggunaan eSIM memungkinkan produsen smartphone untuk membuat bentuk ponsel tetap ringkas dan tipis. Dengan diletakkan bersama komponen internal lainnya, eSIM bisa lebih tahan terhadap air dan debu karena tak menggunakan slot SIM fisik. Namun sayangnya, layanan eSIM ini belum merata hadir di seluruh negara. Jadi iPhone dengan slot kartu SIM kemungkinan juga bakal tetap tersedia di beberapa wilayah pasar. Meski begitu, adopsi SIM digital ini dilaporkan sudah berkembang pesat. Saat ini tercatat ada lebih dari 100 operator seluler yang menawarkan layanan eSIM di seluruh dunia.
Jumlah tersebut juga akan terus bertambah pada tahun 2022. Di Indonesia sendiri, layanan eSIM pertama kali dihadirkan oleh operator seluler Smartfren pada 2019 lalu. Sekian dulu bahas isu gadget hari ini. Semoga teman-teman jadi lebih tahu dan update tentang isu gadget hari ini. Jika konten ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa update tiap hari. Saya Laila, see you!